Antum jualan jus, ya Ustaz, ini sambil ngisi waktu nih, nikmatin prosesnya gitu. Oh ya sudah, Masya Allah gitu. Terus ketemu lagi yang kedua kali di taklim, ketiga kali, saya tanya lagi gitu. Apa yang antum rasakan sekarang? Bukankah dulu antum dapat fasilitas? Mobil, rumah, nama baik, walau pegawai, dihormati lah banyak wibawahnya jabatan. Dia bilang, Ustaz, ada satu poin yang tidak terbelihkan, tidak bisa, susah untuk dibayar itu. Itu ketenangan jiwa. Ya kita harus adil terhadap diri kita dan kita harus bersangka baik sama Allah. Ini belum saatnya sebenarnya. 10 tahun dibalas dengan 2-3 bulan, dibalas dengan 6 bulan. Enak juga ya. Ya sabar, harusnya sabar gitu. Nikmatin proses yang saya bahasakan begitu. Dan pastikan pada saat itu sebenarnya pertolongan Allah sedang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya dengan Karel dari Bandung kebetulan. Insya Allah. Pernah saya melihat dan mendengar kutipan ceramahan Ustadz tentang pelaku riba yang ingin keluar dari riba tersebut. Ustadz pernah bilang menganalogikan seperti orang yang masih berada dalam lumpur, berarti solusinya yaitu ya udah keluar dari lumpur tersebut agar bersih. Gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang ingin Anda tanyakan, bagaimana kiat atau amalan apa yang bisa kita amalkan untuk kita tetap beristiqomah, karena kan ada fase, istilahnya fase pembersihan Ustadz. Itu terlepas dari riba atau apa, yang penting kita berhijrah. Dosa-dosa besar lah. Betul, dosa-dosa besar pasti ada fase dibersihkannya dulu kita dari dosa-dosa yang sebelumnya. Itu pasti ada iman yang naik turun. Belum lagi usahanya dipersulit, bangkrut, apa segala macam. Ditambah ya. mungkin masalahnya makin bertubi-tubi lagi, makin ditambah lagi sama Allah. Nah, kiat apa yang agar kita tetap yakin dan tetap terus istiqomah di jalannya? Ya, jadi yang pernah saya sampaikan dulu itu, waktu ada orang bertanya gitu kan, tentang hukum riba, bagaimana saya masih bekerja di sana, saya masih bergelut dengan utang piutang riba dan segala macam. Saya mengatakan, kalau Anda bertanya seperti ini, maka Anda harus sudah siap untuk meninggalkannya. Karena Anda ibaratnya lagi dalam lumpur, lalu saya ini punya selang air nih. Saya punya air nih. Terus dia bilang, Ustadz, tolong bersihkan saya. Kalau saya siram sementara Anda masih di lumpur itu, Anda makin becek nanti. Bisa, iya. Caranya gimana? Keluar dulu dari lumpur itu, baru saya siram nih. Nanti basah memang, tapi lama-lama kering dan bersih. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi memang agak sulit seseorang itu kalau dia menjadi pelacur, dia menjadi pelaku riba. Ini kita perlu kasih contoh berdekatan karena memang ini dua-duanya dosa besar gitu ya. Kadang-kadang orang kalau bahas riba, apa sih? Tapi kalau orang bahas, kamu mau zina nggak? Atau bahas masalah pelacur, dia ketakutan juga. Padahal sebenarnya ini lebih ringan daripada riba gitu. Nah ini semua orang-orang ini memang harus menyadari tentang itu adalah pelanggaran dalam agama dan dia tidak boleh berlarut-larut di situ. Itu dulu. Nah sekarang bagaimana kiatnya? Kalau kita sudah coba tinggalkan nih, kan itu ada prosesnya dan pasti ada prosesnya. Pasti ada prosesnya. Misal contoh, kita ini bermaksiat selama 10 tahun. Bergelut dengan riba, atau berzina, atau berjudi, atau mabuk-mabukan. Terus sekarang kita baru taubat nih, baru 2 bulan, 3 bulan. Ya kita harus adil terhadap diri kita dan kita harus bersangka baik sama Allah. Ini belum saatnya sebenarnya. 10 tahun dibalas dengan 2-3 bulan, dibalas dengan 6 bulan. Enak juga ya. Ya sabar, harusnya sabar gitu. Nikmatin proses yang saya bahasakan begitu. Dan pastikan pada saat itu sebenarnya pertolongan Allah sedang berjalan. Sebagai contoh misalnya gini, pernah ada seorang ibu sudah tua mungkin 80 tahun lebih umurnya. Datang di kajian. Sebelum kajian dimulai dia bilang, Ustadz, saya ini komplikasi penyakit A, B, C, macam-macam disampaikan sama dia gitu kan. Tapi cara ngomongnya masih bagus gitu beliau tuh. Terus dia bilang, Ustadz gimana ya sarannya gitu ya. Saya sempat kasih dia beberapa kiat gitu. Tapi yang saya pikir pada saat itu, ibu ini masih bisa ngomong, masih bisa ke pengajian. Dia juga baru nikmatin makan siang yang disiapin oleh panitia pengajian. Jadi matanya masih terang, telinganya masih oke. Masih banyak perangkat-perangkat dia yang Allah kasih dia sebenarnya di umur itu. Dengan dipertemukan komplikasi penyakit yang sebenarnya itu proses. Mungkin proses pembersihan masa lalu dia gitu. Nah jadi coba nikmatin prosesnya. Itu kiat saya yang pertama. Jadi bagaimana kita menikmati proses hijrah kita.
Kemudian yang kedua, kita terus berdoa sama Allah. Ya Allah, sebagaimana hambamu sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan engkau haramkan ini, maka mudahkan hambamu melaluinya. Gantikan yang lebih baik. Karena hambamu sangat yakin dengan janjimu. Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan lebih baik. Maka buktikan itu terhadap hambamu ya Allah. Terus kita berdoa sama Allah. Oh, Masya Allah. Ya. Yang ketiga, kita sudah mulai menyusun program kita. Saya pernah masuk di salah satu toko buku besar di Jakarta. Di salah satu sudut itu saya melihat menarik banget itu. Ada buku-buku modal usaha 5 juta. Sebelahnya buku modal usaha 10 juta. Sampai ada miliaran. Buku-bukunya semua ada buku panduannya dengan simpel sekali. Bahasa Indonesia gitu. Itu kreatif sekali saya lihat. Ya, sebenarnya kita bisa mulai melihat sekarang. Apa kira-kira yang saya bisa mulai usaha gitu ya. Dan jadi kita mulai bergerak, mulai buat program. Karena dalam istilah bahasa Arab dikatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Cobalah beraktivitas, coba produktif, nanti akan ada keberkahannya. Allah akan kasih. Kita jangan vakum, lalu kita menganggap nanti akan ada Allah kasih jalan keluarnya karena saya sudah taubat atau hijrah. Jadi kita harus ada ikhtiar, ikhtiar seperti itu. Kemudian kita yang keempat ini harus jauhi semua komunitas dan fasilitas yang masih mengingatkan kita tentang yang lalu-lalu. Contoh misalnya kita masih berteman sama teman-teman yang biasa ke diskotik, ke karaoke, yang mereka biasa judi, yang mereka memang menikmati utang piutang riba. Nanti kita pasti terpengaruh juga, jadi kita harus tinggalkan itu. Supaya betul-betul kita berada di satu komunitas yang baru, yang bersih. Dan kita lihat mereka bagaimana mereka membangun usahanya dengan walaupun gorengan, walaupun jus-jusan dan segala macam. Saya ingat dulu ada satu jemaah kita, itu beliau kepala bukan kepala, sudah dirut perbankan konvensional dari luar, bank internasional, saya tidak usah sebutin namanya gitu ya, bank itu datang ikut kajian kita dan dia udah mengepalai kalau tidak salah 60 cabang atau apa gitu, pokoknya sekian banyak cabang, fasilitas segala macam ada, mobil, rumah segala macam, pokoknya jabatannya sudah luar biasa. Ikut kajian, subhanallah dia ketakutan, dia mulai tersentuh secara keimanan, dia mau tinggalkan. Intinya sebenarnya ditinggalkan sama dia semua, dia tinggalkan semua. Lama kemudian saya ketemu di pengajian, loh bapak ini jualan jus. Bapak itu jualan jus itu. Dia bawa jus, dia sama istrinya. Saya tanya apa kabar, baik alhamdulillah. Antum jualan jus? Ya Ustaz, ini sambil ngisi waktu nih, nikmatin prosesnya gitu. Oh ya sudah, Masya Allah gitu. Terus ketemu lagi yang kedua kali, di taklim ketiga kali, saya tanya lagi itu. Apa yang antum rasakan sekarang? Bukankah dulu antum dapat fasilitas? Mobil, rumah, nama baik, walau pegawai, dihormati lah banyak wibawahnya, jabatan. Dia bilang, Ustaz, ada satu poin yang tidak terbelikan, tidak bisa, susah untuk dibayar itu. Itu ketenangan jiwa. Jadi saya rasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Walaupun saya income pas-pasan, saya bahkan pernah dia bilang bawa pesanan karpet di satu tempat di Bogor, sehingga saya waktu itu dia bilang naik mobil pick up, keringatan, AC-nya nggak jalan. Tapi saya nikmatin banget itu, karena bagi saya ini adalah halal. Nah itu, jadi orang kalau menikmatin seperti itu, dia tahu ini adalah prosesnya, insya Allah akan mudah dia melaluinya. Oh, Masya Allah, jazakallah khair. Tapi izin mundur sedikit, Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa kalau bahasa kasarnya nggak fair banget nih, 10 tahun kita maksiat kepada Allah, terus masa mau minta dalam waktu 2 bulan, 3 bulan masih diuji, terus tiba-tiba mana nih? Nah, cuma bukankah di sisi lain adalah Allah maha pemaaf, Ustaz? Nah, bisa dikasih kategori apa ya? Mungkin bisa diperjelas bahwa yang dimaksud dengan Allah Maha Pengampun, yang Allah pasti memaafkan langsung seketika gitu. Itu gimana korelasinya, Ustaz? Artinya apakah langsung kontan, langsung sekarang berarti oke, langsung dibalik semua sesuatu yang halal tapi yang bagus-bagus apa segala macamnya? Enggak. Jadi Allah maafkan artinya Allah akan memudahkan dia untuk taubat, Allah akan mudahkan dia beramal saleh, Allah akan hindarkan dia dari hukuman, dari dosa dia yang dia lakukan. Allah bisa kembalikan fasilitas dia mendapat mengejar surga, selamat dari neraka. Di dunia dia bisa bertemu sama komunitas yang orang baik-baik, begitu-begitu. Itu tidak ada hubungannya sama prosesi dia itu. Prosesi pembersihan ini adalah prosesi betul-betul Allah murnikan. Sebagai contoh gini, ada pernah seorang ibu cerita di pengajian. Setelah selesai kajian, beliau sampaikan, Ustaz saya mau sampaikan, tapi ini rame-rame, bukan berdua gitu. Beliau mengatakan, Ustaz saya betul-betul sudah hijrah ini, saya merasa ketenangan jiwa banget itu. Lalu biasa, orang mampu di Jakarta. Sampai akhirnya kami pindah, saya sama anak pindah ke satu lokasi. Saya pisah sama orang tua saya, terus saya bawa semuanya lah.
yang masa lalu saya gitu ya, pakaian, pendapat, apalah ya, harta gitu saya bawa semuanya. Satu waktu saya pergi kajian, dia bilang, entah bagaimana ada perampok datang bawa mobil truk. Mereka ngaku apa sama tetangga, pokoknya intinya tetangga itu juga tidak curiga. Dibersihkan semuanya satu rumah. Semua dibersihkan habis semuanya. Tinggal ada di dalam laci itu ada satu amplop isinya uang, itu memang yang halal banget gitu. Yang lainnya itu memang dari pendapatan yang lalu. Dia bilang seperti Allah mau bersihkan dari hidup saya, sampai bros saya pun diambil semua. Ya. Tapi dia dengan tenangnya mengatakan, tapi saya yakin ini proses pembersihan dan saya tidak merasa betul-betul kehilangan. Saya nggak betul sudah saya ikhlaskan karena Allah. Itu kan mahal banget tuh. Yeah. Nah kadang-kadang di saat ujian itu datang seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita lebih menikmati hubungan dengannya. Kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berkorban untuk jalan Allah gitu. Kita juga selamat dari hal-hal yang Allah haramkan tadi supaya jangan kita pakai lagi konsumsi, makan, minum atau pakai sebagai sebuah fasilitas gitu. Tapi janji Allah pasti akan. Oh pasti. Fa inna ma'al usri yusra. Oke. Pasti. Sebenarnya gini, sesuatu yang sudah dimulai garis start itu akan ada garis finishnya. Yeah. Apakah itu kebaikan atau kejahatan? Pasti. Nah termasuk kalau kita hijrah juga begitu. Jadi kita ini sudah start nih, saya mau tobat. Maka seperti ibaratnya kalau ada 1, 2, 3 sampai 10, satu itu mungkin per 10 meter, 10 meter, 100 meter ke sana. Misal di 10 meter pertama ini memang agak becek jalannya. Tapi yang kedua, garis yang ke-20, 30 itu sudah mulai lebih lancar. Oh di sana nanti lebih lancar lagi. Bahkan kalau kita di sana kita dapat piala gitu. Jadi ada satu juga ikhwah kita, sampai nulis surat waktu saya bahas masalah riba di Blok M waktu itu. Di dosa-dosa besar. Yang Ustadz, saya bukan mau bertanya, tapi saya mau tolong Ustadz informasikan kepada semua jemaah. Begitu bahasa dia gitu, di kertas pertanyaan itu. Kalau saya ini praktisi riba, dan saya betul-betul merasakan apa yang Ustadz sampaikan, artinya setelah saya bersabar, saya nikmatin prosesnya, betul-betul Allah bukain pintu. Itu yang tidak disangka-sangka, rezeki saya betul-betul melimpah sekarang, setelah saya melalui proses, waktu hijrah itu, memang ada prosesnya. Tapi itu berlalu, akan ada saatnya dia hilang, karena sudah ada garis start, ada garis finishnya. Wah, Insya Allah. Jadi sabar aja Bang.